warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang banget nih bisa dicengukin sama pemirsa Hotshot. Nah, kadarullah nih ya, pulang dari umroh Pak Haji Ecil Sultan macu angin ya. Karena kan memang kadarullah ya di Mekah Madinah pada saat itu derajatnya tuh sampai 48 derajat Celcius. Jadi baby sultannya harus beradaptasi dan alhamdulillah tuh bisa melalui segala rangkaian kurang lebih 10 hari di sana. Nah, mungkin kalau orang dewasa aja pasti ada capeknya, terus banyak juga jamaah yang flu ya karena memang beradaptasi antara cuaca Indonesia maupun cuaca di Mekah Madinah kan sangat berbeda. Jadi pada macu angin, batuk-batuk, makanya Masya Allah nih anak sekecil ini setahun ya udah bisa melalui semua rangkaian ibadah dengan baik dan sampai di Indonesia ikutan batuk-batuk baby sultannya. Nah, karena Nyai sangat intens ya, sangat fokus sama tumbuh kembang baby sultan, utamanya juga kesehatan, makanya Nyai langsung bawa ke rumah sakit terdekat Lenggananya di kurang lebih 15 hari, berarti kalau sampai besok ya 16 harian ya. Oh enggak, alhamdulillah aku enggak sakit, cuman kalau capek-capek tuh biasa ya karena kan dan ada jet lag. Karena kan perbedaan waktu, terus lama di pesawat 14 jam, terus di sana juga sibuk untuk beribadah, jadi boboknya memang kurang karena sengaja Nyai ambil tawaf sama sa'inya tuh di tengah malam. Nah, penyebab diare sebenarnya bervariasi tergantung dari usia ya, kemudian juga dari faktor kebersihan dan sebagainya. Tapi yang paling sering adalah akibat dari infeksi. Bisa akibat infeksi virus, bisa bakteri atau jamur ya, ataupun misalnya juga penyebab non infeksi seperti misalnya alergi atau ada intoleransi makanan ya, atau reaksi pasca makanan tertentu, atau mungkin ada peradangan di sepanjang saluran cerna. Perubahan cuaca mungkin ya pancaroba kali ya, itu juga bisa terjadi perubahan kuman ataupun misalnya daya tahan tubuh menurun dan sebagainya sehingga lebih gampang terkena penyakit. Prinsip utama pengobatan diare sebenarnya adalah mencegah atau menangani kalau seandainya terjadi dehidrasi ya, sehingga kita akan biasanya kalau anaknya bisa minum ya kita berikan terapi pengganti cairan seperti misalnya larutan rehidrasi oral atau mungkin Bapak Ibu kenal yang namanya Oralit ya. Kemudian yang kedua adalah kita berikan obat zinc untuk pada anak ya, untuk diare pada anak. Kemudian juga kita mungkin akan memberikan antibiotik sesuai dari penyebabnya ya. Kalau seandainya memang penyebabnya bakteri ya perlu antibiotik. Tapi kalau untuk virus ataupun alergi tidak perlu antibiotik. Kan dokter sudah menyampaikan insya Allah besok siang atau sore udah boleh pulang, udah boleh main. Nah, sekarang udah waktunya Bibi Sultan bobo tuh udahnya lelap. Nah, supaya lebih lelap lagi kita memberikan inhalasi uap yang ada obatnya. Obat apa sus? Sini ini adalah Suster Vina yang dampingin aku hari ini. Jadi nanti mau diinhalasi isinya apa, Suster? Isi obatnya velutin, Ibu. Oke. Untuk melancarkan biar dahaknya itu keluar, ya. Kan adik kan ada batuk ya. Biar lebih enak tidurnya. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, nah ini baru diuap biar baby sultannya tambah sehat. Nah, ini untuk metode kedua adalah getaran apa, Mas Bambi? Kita vibrator rongga-rongga dadanya supaya nanti slamnya ikut turun, ikut luruh, sama buat relaksasi otot-otot pernafasannya. Iya, alhamdulillah. Oh, Masya Allah, iya alhamdulillah. Udah bangun tuh, sadar kamera ya. Iya, cuk. Ini sangat bersyukur ya, segala takdir baik, takdir buruk maupun cobaan yang dari Allah SWT. Jadi kayak sekarang ini kan Baby Sultan utamanya Nyai ya diberikan cobaan, babynya sakit. Nyai malah bersyukur, berarti Allah selalu sayang sama Nyai. Dengan Nyai diberikan cobaan, Nyai tetap berpegang teguh dengan tali Allah, selalu bersandar sama Allah. Dia selalu bertawakal dan malah lebih mendekatkan diri, apalagi diberikan cobaannya setelah Nyai dipanggil sama Allah ke Baitullah. Itu Nyai sangat bersyukur, berarti Allah selalu sayang sama Nyai, sama Baby Sultan. Dan ketika kita selalu bertawakal, Allah insya Allah akan menaikkan derajat kita. Emang sebenarnya berat
sebenarnya ini dari sisi humanisme seorang wanita, karena kan it's not my responsibility at all. Tapi Nyai sangat bersyukur lagi-lagi diberikan kesehatan, kekuatan, dan masih bisa diberikan kemampuan untuk bisa mencari rezeki yang berkah barokah buat bisa gedein Baby Sultan, dan termasuk kesehatannya gitu. Mau berapapun biayanya, Nyai ingin selalu memberikan yang terbaik. Nah itu kan sebenarnya juga ada rasa sakit sendiri ya di dalam hati, tapi ya Nyai harus kuat. Aku nggak pernah merasa lelah karena aku sangat bersyukur diberikan titipan Allah SWT baby yang luar biasa. Karena tidak semua juga wanita bisa yang sudah berkeluarga bisa mempunyai keturunan. Jadi Nyai sangat bersyukur gitu. Dan Nyai yakin tanggung jawab Nyai ini, segala effort Nyai ini yang Nyai lakukan kepada Baby Sultan di mana titipan Allah itu akan nanti mendapatkan berkah sendiri, rahmat sendiri, pahala sendiri gitu. Jadinya selalu senang dan tidak pernah ada yang namanya tired gitu ya, capek, nggak pernah. Jadi nggak pernah ada rasa letih atau gimana atau takut, nggak. Kita nggak boleh takut. Selalu berdoa, selalu berserah diri, bertawakal, itu Allah pasti akan selalu melindungi kita. Mantan itu kan nggak ada responsibility-nya sama sekali. Jadi ya aku nggak pernah mikirin hal-hal yang seperti itu. Jadi ya udah, kalau misalnya Allah kasih yang seharusnya bertanggung jawab tapi tidak bertanggung jawab, ya akulah yang harus bertanggung jawab sampai kapanpun. Cintanya begitu besar terhadap Baby Sultan karena ini adalah titipan Allah SWT. Kalau nanya kabar tapi nggak ada kontribusi buat apa? Jadi mendingan tidak usah. Dan sampai sekarang kan memang dia masih memberikan statement di media yang tidak benar. Aku nggak pernah mau kasih panggung, jadi aku no comment. Aku hanya mengharapkan berkah sama ridho dari Allah. Ketika Nyai lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, Allah akan memberikan solusi. Allah akan memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada Nyai dan juga Baby Sultan.